Shalom saudara, terkait tema Minggu Prapaskah 1, Batu Pencobaan yang sudah kita renungkan dalam ibadah minggu kemarin. Sudahkah kita siap menang atas pencobaan? Renungan singkat hari ini kiranya semakin meneguhkan tekad kita untuk hidup dalam firman, menang atas pencobaan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kekuatan Tuhan untuk kami boleh mengalami kuasa melalui perenungan firman Tuhan, melalui perjuangan-perjuangan kami menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang menyertai, memberkati kami, supaya kami boleh menang atas setiap pencobaan dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ketika kita mengalami pencobaan, pernahkah kita berpikir, aku tidak mungkin menang kali ini. Tekanannya begitu besar. Aku sudah berusaha untuk bertahan, tapi tidak kuat lagi. Seringkali, pencobaan berupa berbagai tawaran yang menggiurkan, menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Menarik kita untuk tidak lagi hidup dalam ketaatan. Pencobaan-pencobaan yang tampak sangat menggoda dan sulit untuk ditolak. Bahkan di saat kita tahu bahwa mencuri, berdusta, berlaku curang, berlaku tidak setia, membalas dendam, pikiran kotor, kesombongan diri, semua ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, pada saat yang sama ada saja perkataan dalam pikiran kita, tidak apa, lakukan saja, sekali ini saja, lain kali pun begitu, sekali ini saja, lalu kita pun jatuh lagi dan lagi. Saudara, sebagai manusia, Tuhan Yesus juga dicobai, seperti yang telah kita dengarkan dalam khotbah minggu kemarin. Ia dicobai namun Ia menang. Ia dicobai namun Ia tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus menjadi teladan ketaatan yang sempurna bagi kita. Di saat berbagai pencobaan datang dalam kehidupan kita, yang Tuhan inginkan adalah supaya kita pun meneladani Kristus, menang dan tidak jatuh dalam dosa. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberi kita kekuatan bahwa ternyata pencobaan yang kita alami disebut sebagai pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita. Bagian ini sangat indah, di mana kita diingatkan bahwa Tuhan mengenal kita. Ia tahu batas kekuatan kita. Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan kita itu. Namun terlebih dari itu, Tuhan juga ingin kita tahu dan percaya bahwa jika kita selalu bersama dengan Dia, selalu mengandalkan kuasa-Nya, tidak ada hal apapun yang kita tidak kuat menanggungnya. Bahkan saat kita berkata dalam hati, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Tuhan berbisik kepada kita, pasti kuat, aku bersamamu. Atau saat kita berkata, Tuhan, harapanku sudah habis, hidupku sudah tergeletak tak berdaya. Tuhan menggenggam tangan kita dan berkata dengan lembut, ayo bangkit lagi, engkau belum tergeletak, aku di sini menopangmu, aku tidak membiarkan engkau tergeletak. Pencobaan biasa, kata firman Tuhan, tidak melampaui kekuatan kita. Hanya, maukah kita dikuatkan oleh firman-Nya? Ayat yang tadi kita baca berlanjut, sebab Tuhan itu setia. Pada saat kita dicobai, Ia akan memberikan juga kepada kita jalan keluar. Tuhan tidak membiarkan kita terjebak tak berdaya dalam sebuah pencobaan. Ia memberikan kita jalan keluar, betapa luar biasa.
Tetapi jalan keluar ini tentu tidak otomatis. Proses menuju jalan keluar ini juga membentuk iman kita. Firman Tuhan bagaikan peta perjalanan yang diberikan kepada kita, yang bisa memandu langkah kita untuk menemukan jalan keluar bagi setiap pencobaan. Memang kitalah yang harus menempuh perjalanan itu. Kadang mungkin kita sampai merasa lelah. Kadang mungkin ada jalanan yang terjal, tikungan yang tajam, turunan yang curam yang harus kita jalani. Tapi selalu ada jalan yang ditunjukkan melalui peta itu. Ikuti dengan fokus, dengan penuh perhatian, sehingga kita menjumpai jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan terjadi dalam hidup kita, tapi Ia berikan jalan keluar. Firman Tuhan menjadi bekal yang sangat berharga bagi kita, sebagaimana Tuhan Yesus pun menang melawan pencobaan dengan firman. Maka panggilan bagi kita saat ini adalah setialah untuk bertumbuh dalam firman Tuhan setiap hari. Dalam surat Efesus, Rasul Paulus juga menyebut firman Tuhan sebagai pedang roh. Sebuah senjata yang sangat penting untuk menolong kita menang dalam peperangan melawan pencobaan. Mari bertumbuh terus dalam firman. Di masa-masa prapaskah ini terlebih lagi, mari alami kuasa Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Kuasanya memampukan kita untuk menang melawan pencobaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak ditinggalkan sendirian ketika kami melewati lembah-lembah yang terjal, jalan-jalan yang curam, yang penuh liku, yang penuh dengan pencobaan. Ternyata Tuhan juga selalu bersama-sama dengan kami, memberi kami kekuatan untuk kami boleh menanggung semuanya itu dan menang atas pencobaan. Hari ini kami siap untuk mengawali semua karya kami dengan sebuah semangat yang baru, bersiap untuk menang atas pencobaan. Kiranya firman Tuhan selalu ada dalam hati dan pikiran kami, selalu kami ingat dan kami lakukan. Roh Kudus menuntun dan menguatkan kami, sehingga kami boleh meneladani Kristus yang selalu setia dalam firman Sang Bapa. Ini kami Tuhan, berkati kami, topang dan kuatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.